Kalau dia tidak yakin terhadap Al-Quran, dalam tanda petik wajar. Orang Kristen tidak yakin tentang isi Al-Quran, dalam tanda petik wajar. Tapi setelahnya ayat itu dibuktikan, ini loh Taurat, ini loh Injil, ini loh ayat tentang Muhammad, dia menolak. Di sini yang tidak wajar. Alladzina atainahumul kitab, ya, orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat maupun Injil. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ingat ibu bapak, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, waktu itu Muhammad belum lahir. Jangankan lagi Nabi Muhammad, bapak ibu durung lahir. Tapi Allah sudah beritahu. Allah sudah beritahu tentang Muhammad ada di sana. Muhammad ada di sana. Disinilah yang kalau orang hanya nuruti hawa nafsu gak masuk akal. Tapi balik lagi, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Semua firman Allah itu pasti benar. Tinggal kamu percaya atau tidak percaya. Percaya Al-Quran, selamat. Gak percaya, gak selamat. Udah itu aja. Ya, baik. Ayat ini diulang lagi, hampir sama. Surat 6, ya, ayat 20. Iya. Monggo. Pertanyaannya, kok mereka mengenal Muhammad itu dari mana? Wong Muhammad belum lahir. Ini zaman Nabi Musa. Orang-orang diberikan kitab Taurat mengenal Muhammad. Dari mana mereka kenal Muhammad? Wong itu belum lahir loh. Karena di dalam Taurat diterangkan. Di dalam Taurat diterangkan ada orang yang namanya Muhammad, yang orang ini begini ciri-cirinya, begini diterangkan itu. Makanya mereka mengenal. Bahkan ditegaskan di ayat itu, seperti halnya mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ibu bapak kenal anak-anaknya? Anak saya yang itu nih dipaiduti dik ngambek. Kenal dong ya? Anakku sendiri gak suka asin. Jangan sampai kita tidak kenal anak kita. Bukan kenal namanya tok loh ya, tapi kenal sifat-sifatnya. Anakku ini jaluk digunggung ini. Belum. Begitulah Allah. Salah satu kehebatan Muhammad itu di situ, belum lahir, tapi Allah sudah memberitahu. Nah, baik, dua ayat. Nomor 2, surat 7, 157. Monggo. Surat 7, 157. Sampai di situ. Nabi yang umi. Umi di situ artinya, maksudnya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Siapa yang dimaksud Nabi yang umi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Nabi Muhammad. Ya, dan Nabi yang umi itu sudah termaktub, sudah tersebut, sudah tertulis di mana? Di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Begitu jelasnya firman Allah. Salah satu di antara cirinya adalah Nabi yang umi, Nabi yang tidak bisa membaca dan juga bisa menulis. Dan Nabi yang umi itu tidak hanya Quran saja, di Alkitab pun ada keterangan itu. Ketika sebuah kitab diberikan kepada seseorang, maka orang itu berkata, saya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi ada keterangan itu. Lebih tegas lagi dikatakan di 7157 itu, yang termaktub atau tersebut atau tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Jadi jelas sekali keberadaan Nabi Muhammad dalam Taurat, dalam Injil itu jelas sekali ya. Tinggal mereka
mau mengakui atau tidak. Baik Ibu Bapak, dari poin 1 dan 2, 3 ayat Al-Quran ya. Surat 2 146, surat 6 ayat 20, dan surat 7 157. Siapa orang Islam yang tidak yakin, kafir itu. Ini baru kita berkata Islam. Ini Quran. Ini ayat Quran. Siapa orang Islam yang tidak yakin terhadap ayat itu, kafir. Termasuk mendustakan Al-Quran, mendustakan Allah. Nah, satu. Yang kedua, kita yakin, memang harus yakin. Tapi ketika kita diminta membuktikan, buktikan mana Muhammad ada dalam Taurat, mana Muhammad ada dalam Injil. Andai kata kita belum bisa, tidak apa-apa. Memang keahlian penjaringan bukan di situ. Tapi yang nomor 1, penjaringan harus yakin bahwa ayat Al-Quran tadi itu benar. Soal pembuktian, ya aku tak belajar sih. Itu loh ya. Itu untuk kita. Sekarang untuk orang Kristen. Orang Kristen membaca ayat ini, yakin enggak kira-kira? Enggak yakin. Enggak yakin. Ya sudah. Kalau dia enggak yakin terhadap Al-Quran, dalam tanda petik wajar. Orang Kristen tidak yakin tentang isi Al-Quran, dalam tanda petik wajar. Tapi setelahnya ayat dibuktikan, ini loh Taurat, ini loh Injil, ini loh ayat tentang Muhammad, dia menolak. Di sini yang tidak wajar. Makanya itu kan beda kan? Nah, jadi kalau dia menolak Quran wajar. Tapi setelahnya dibuktikan, ini loh Taurat, ayat yang menerangkan tentang Muhammad, ini loh Injil, ayat yang menerangkan tentang Muhammad. Enggak percaya, disinilah. Ya, maka di lembaran itu ada kan